Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dipastikan kaki kiri nanti akan lemas ya, peredaran darah akan lancar dan asam laktat yang terakumulasi di daerah kaki khususnya nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan sarana untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila ada permasalahan di seputar tubuh kita bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut, biasanya terjadi proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak masalah dan tidak perlu khawatir, serta tidak perlu diobati ya, karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh Anda akan berangsur menjadi enteng, serta segala keluhan Anda nanti akan hilang. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat urut ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya,
Jadi kulit Anda yang kotor bisa dibersihkan dengan cara pijat urut ini ya. Di samping itu juga memberikan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit ya, terutama karena minyak yang dipakai adalah minyak yang kaya akan kandungan atau nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 9 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dipastikan bahwa permasalahan di seputar kaki mulai kebas, kemeng, sakit, linu dan sebagainya nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Nah, setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan dalam memijat secara umum ya, harus dikonfirmasi karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Masing-masing orang berbeda-beda. Jadi harapannya nanti di samping si pasien sembuh dari segala keluhannya, si pasien juga akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan serta digosokkan di sekitar pantat ya. Langkah ini bertujuan untuk menambah kekuatan dalam pemijatannya. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah pijat urut ini ya, yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya, karena harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak dan dipijat ya, dengan cara menggosok ke seluruh tubuh ya. Dan pijat urut ini merupakan warisan
yang diwariskan oleh leluhur kita ya. Kita tinggal melestarikannya. Pijat urut juga merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, yang bisa cenderung memberikan dampak negatif ya, karena bahan aktif obat-obatan kimia itu biasanya akan terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkannya, dan bisa memicu pertumbuhan kanker ya. Oleh karena itu, sebelum Anda mengkonsumsi obat-obatan kimia, alangkah sebaiknya dicobakan dulu pijat urut ya. Dicobakan dulu pijat urut untuk menghindari efek samping yang tidak dikehendaki. Inilah pijat urut ala saya ya, yang mungkin berbeda dengan cara Anda. Oleh karena itu, silakan bagi Anda yang punya metode atau cara lain ya, kami menggunakan cara yang seperti ini. Dan ini sudah saya cobakan, sudah banyak pasien yang datang dan memperoleh kesembuhan. Mungkin Anda juga bisa mempraktekkan pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda, dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu, silakan diikuti dan dicobakan pada pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Arahnya dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Oleh karena itu, di sekitar tulang belakang perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Nanti akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh. Jadi apabila ada organ tubuh yang bermasalah ya, nanti bisa disembuhkan dengan cara yang seperti ini ya. Cara pemijatan dari pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang dipijat ya, itu rata-rata di atas usia ya. Karena memang ya, kami tidak sedang mencari-cari dan tidak hanya sekedar membuat konten, tapi apabila ada orang yang datang dan bersedia divideokan, maka akan kami videokan. Namun apabila ada orang atau pasien yang tidak bersedia divideokan, dan ini biasanya anak-anak muda, maka juga tidak akan saya videokan ya. Jadi kami tetap menjamin privasi Anda. Apabila kurang keras dalam pemijatan pinggang sampai punggung ini, kita juga menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa sekaligus memberikan tambahan kekuatan dalam pemijatan. Langkah ini dilakukan bagi Anda yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Yang perlu diperhatikan pula bahwa minyak harus cukup ya,
karena apabila kurang minyak akan memperbesar gesekan antar kulit ya, dan bisa mengakibatkan memar. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan melalui sela tulang belikat ya. Bisa juga dengan menggunakan siku tangan kanan kita ya. Setelah itu tangan kanan juga dilipat ke depan dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Bisa juga dengan menggunakan siku tangan kanan kita. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan posisi di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung lagi ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan dari pinggang sampai ke punggung tidak ada yang terlewatkan ya. Di daerah punggung khususnya harus kita perhatikan karena di situ juga terjadi banyak keluhan seperti pegal, linu, sakit, kebas dan sebagainya ya. Karena itu perlu kita berikan servis agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa hilang ya. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk menambah kekuatan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala bagian belakang, leher bagian belakang kita pijat-pijat, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala samping kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian samping kanan ya. Demikian juga sebaliknya, pastikan permasalahan di seputar kepala akan selesai. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan khususnya nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah dirasa cukup ya, maka
Tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ke pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi ya. Pijatan refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila ada organ tubuh kita yang mengalami kelainan atau suatu sakit penyakit, bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi yang dilakukan pada telapak tangan kiri ini ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini ya, silakan terus ditonton dan diikuti channel ini dengan cara di-subscribe serta dibagikan kepada seluruh teman Anda ya, agar Anda dan teman Anda mendapatkan informasi yang terbaru dari Unik Channel ya. Setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian setelah itu dilanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada di lutut dan betis ya, perlu kita berikan perhatian agar produksi cairan sendi berjalan dengan normal. Cairan sendi ini merupakan bagian yang penting karena merupakan pelumas sendi ya. Apabila kekurangan cairan sendi ini, maka lutut khususnya akan terasa sakit untuk digerakkan. Oleh karena itu harus kita stimulasi agar produksi cairan sendi nanti memadai. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah pemijatan. Kemudian setelah itu kaki kanan ditarik ke depan dan diberikan pijatan dan diolahragakan ya, agar lemas terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung. Kemudian setelah itu kita lipat lagi dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut ke pemijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki sebelah kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Ada sendi lutut ya. Kaki kiri juga kita perhatikan. Kita berikan stimulasi agar produksi cairan sendi berjalan dengan normal. Kaki kiri terus dipijat, dipastikan permasalahan di seputar kaki khususnya pada kaki kiri nanti akan hilang.
Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian kaki kiri kita tarik ke depan, kita olahragakan ya. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dipijat ya kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama dan berulang-ulang. Pada kedua pangkal paha kita pijat sedikit, kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan. Tujuannya untuk memberikan relaksasi antara kaki, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya atau melingkar. Kemudian setelah itu kita berikan atau kita solusikan apa yang menjadi permasalahan di seputar perut ya. Mulai dengan membetulkan peranakan atau mengatasi perut kembung, atau juga bisa sebagai upaya untuk diet ya. Bagi Anda yang perutnya mungkin kendor, bisa dikencangkan dan dibetulkan kembali dengan cara pijat urut ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan di seputar perut itu harus bijaksana dan harus berhati-hati ya. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut terdapat organ yang sangat vital, yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak perlu memijat perut apabila tidak ada maksud yang khusus. Cara pemijatan bagian perut seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, dilanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Mula-mula ya, dalam posisi telentang tadi, kedua tangan si pasien kita rentangkan dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada kedua pangkal lengan sedikit kita berikan tekanan dan pijatan ya. Ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk ya. Utamanya batuk-batuk yang disebabkan oleh kecapean ya. Cara pemijatan sekitar wilayah dada seperti Anda lihat pada video ini. Lagi ini saya katakan ini adalah pijat urut ala saya ya. Dan apabila Anda mempunyai metode yang lain, silakan diterapkan juga ya. Bagi Anda yang suka dengan pijat urut ini, silakan terus diikuti dan nanti dipraktekkan pada pasangan Anda. Dan jangan lupa Anda selalu terhubung dengan channel ini dengan
memberikan subscribe ya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin Anda menemukan ya cara pijat urut dengan metode yang lain ya, itu adalah memang hal yang biasa, karena pijat urut ini ya banyak cara, banyak metode yang dilakukan ya oleh terapis atau pemijat ya. Namun inilah ya terapi pijat urut ya, menurut saya ya, yang saya tekuni selama ini, yang mungkin berbeda dengan teknik pijat urut dengan orang lain ya. Oleh karena itu silakan ya, dan tentukan cara atau metode yang tepat, dan Anda sendiri bisa memilih cara atau metode pijat urut yang paling Anda sukai ya. Kemudian setelah itu kedua tangan dilipat dan diletakkan di kepala pasien ya, kemudian dipijat di pangkal lengan dan bahkan di seputar siku ya, diberikan tekanan ya. Langkah ini seperti yang saya katakan tadi bisa menyembuhkan sesak nafas dan batuk-batuk, utamanya batuk-batuk akibat kecapean ya. Mungkin Anda sudah mencoba ya untuk mengobati batuk namun tidak kunjung sembuh ya. Langkah baiknya dicobakan dengan pijat urut yang seperti ini. Barangkali nanti batuk Anda bisa sembuh tanpa obat ya. Kemudian setelah itu tangan kita rentangkan kembali dan kita berikan pijatan dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan jangan lupa kedua tangan ya kita pegang dan kita tekan dengan sekuat tenaga ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya masih dalam posisi telentang tadi, maka kepala kita tegak luruskan, kemudian kita pijat dari pangkal alis sampai ke pangkal rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik, kedua telinga kita tarik-tarik secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat samping kanan dan sebaliknya ya. Langkah ini untuk menjamin bahwa pemijatan pada kepala tidak ada yang terlewatkan. Adalah pemijatan pada kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan baik pundak kiri maupun pundak kanan secara bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi telentang tadi, maka tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan asam laktat yang terakumulasi di dalam tangan, lengan dan sebagainya nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Makanya ya seperti yang saya katakan, maka akan timbul proses detoksifikasi tadi.
Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kaki kiri kita pijat-pijat, jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut ke pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Turut ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Bagi kulit Anda yang mungkin kotor bisa dibersihkan dengan pijat urut ini, karena pijat urut ini adalah jenis pemijatan di mana tubuh dioles dengan minyak kemudian dipijat dan dengan cara menggosok ya, sekaligus bisa membersihkan kulit dan memberikan nutrisi bagi kulit, karena minyak yang dipakai ini sangat kaya akan nutrisi yang sangat diperlukan oleh kulit ya. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan tangan kanan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut dengan treatment kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh si pasien sebanyak 3 kali ya. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, pinggang bagian kanan, pantat bagian kanan, dan dilanjut ke kaki kanan serta berakhir pada kedua kaki dipijat dan diberikan treatment secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, gantian ya, kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, kemudian turun ke pinggang dan turun lagi ke pantat serta ke kaki kiri dan berakhir pada kedua kaki diberikan pijatan serta treatment ya, secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala.
misalnya pinggang dipijat-pijat, punggung dipijat-pijat ya, dimana di daerah punggung ini banyak sekali terjadi permasalahan, mulai dari mungkin kemeng, kebas, ya, sakit, linu dan sebagainya ya. Oleh karena itu harus kita pastikan bahwa permasalahan di seputar pinggang bahkan sampai ke punggung dan kepala nanti akan selesai. Dan kepala kita pijat-pijat, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama, dan rambut kita tarik-tarik lembut ya. Kemudian kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita, dan tubuh si pasien kita tarik ke 3 posisi ya, ke 3 posisi 3 kali ya. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.